Gimana sih keseruannya? Mari kita tonton di podcast Abdemas Maju. Hai Semanju People, bertemu lagi kita di podcast Manju. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kepala Sekolah kita, Ibu Yuni Era, HMSPDMS. Halo. Hai. Oke, baiklah Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan yang ada di sekolah kita ya Bu. Oke. Karena kebetulan hari ini ada kegiatan LDK, kita akan membicarakan sedikit tentang kegiatan LDK ini. Untuk LDK ini sendiri itu apa ya? LDK itu kan adalah latihan kepemimpinan dasar. Biasanya LDK ini kita berikan kepada calon pengurus OSIS yang akan bertugas. Karena kelas 12 kan sebentar lagi itu mereka akan mengakhiri proses masa belajar di sekolah, jadi diharapkan dia sudah fokus, maka kepemimpinan ekstrakurikuler dan semua kegiatan lainnya di sekolah ini akan menjadi tanggung jawab OSIS selanjutnya. Seperti itu salah satu tujuan untuk diadakannya LDK ini ya Bu ya. Nah, untuk LDK itu sendiri berapa lama pelaksanaannya Bu? Kita melaksanakannya selama 3 hari. Kemarin kita sudah mulai dari hari Jumat, kemudian hari Sabtu dan hari Minggu. Itu guys, untuk LDK ini kegiatannya dilaksanakan selama 3 hari ya. Terus siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan LDK kita? Nah, so pasti OSIS yang sedang menjabat, mereka itulah penggagas, kemudian menyiapkan segala keperluannya, mulai dari persiapan, kemudian bentuk acara, kemudian materi yang mereka inginkan, mereka mengajukan, dan kita dari pihak sekolah memenuhi daripada apa permintaan mereka tuh. Misalnya maunya materinya ini, siapa narasumber yang mereka inginkan, atau kita diskusi siapa orang-orang terbaik yang bisa memberikan materi sehingga LDK itu jadi berarti sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Bagus sekali berarti kegiatan LDK ini untuk siswa-siswa kita ya Bu ya. Terus menurut Ibu manfaatnya gitu untuk dilaksanakan LDK ini bagi siswa itu sendiri apa saja itu? Ya, banyak sekali Bu Silian. Yang pertama, ini adalah membangun soft skill. Kalau mungkin di tempat-tempat lain, di semakin banyak kegiatan yang kita berikan kepada mereka, maka latihan kepemimpinan itu tidak ada sekolahnya. Jadi memang mereka dapatkan di dalam berkegiatan seperti ini. Jadi yang pertama, bagaimana mereka membangun kolaborasi yang baik, kemudian bagaimana mereka itu untuk selalu melakukan disiplin, kemudian yang ketiga, bagaimana mereka itu bekerja sama dan sama-sama bekerja, sehingga mereka itu merasa satu keluarga yang satu sama lain itu ada saling membutuhkan dan saling berjuang. Berarti ini juga salah satu pembekalan calon-calon anggota OSIS kita nantinya sehingga bisa memimpin di sekolahnya ya Bu ya. Oke, baiklah. Di sekolah kita ini ada kegiatannya kan banyak itu Bu, kegiatan ekskul kan bisa juga mereka mendapatkan materi untuk memimpin itu seperti apa, kan banyak juga di kegiatan ekskul itu tentang kepemimpinan gitu ya Bu ya. Salah satunya juga udah ada kegiatan LDK. Nah, untuk ekskul sendiri kita ada berapa banyak di SMA 7 ini Bu? 29 cabang ekstrakurikuler kita yang aktif untuk tahun sekarang. Nah, kenapa menjadi banyak? Ya karena memang kita memfasilitasi semua bakat minat yang ada. Tahun yang lalu itu pingpong mungkin tidak ada yang banyak berbakat, itu tidak buka. Tapi hari ini banyak yang berminat tentang pingpong, maka untuk ekskul pingpong pun tahun ini kita buka. Jadi banyaknya cabang ekskul itu tergantung daripada peminat daripada anak-anak kita. Kemarin kita kan baru terima nih, baru kita kelas 10. Nah, itu mereka kita data itu bakat minatnya. Nah, nanti kita wadahi atau kita fasilitasi dalam bentuk ekstrakurikuler tersebut. Banyak ya ekskul kita di SMA 7 ini ya guys ya. Jadi kita semua nanti bisa menyalurkan kemana bakat kita. Nah, kita kembali lagi ke LDK ini ya Bu ya. Nah, untuk LDK ini materi yang diberikan kepada siswa itu contohnya seperti apa saja itu? Ada beberapa Bu. Yang pertama latihan kepemimpinan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kemarin hari ini literasi dan numerasi itu sangat penting. Jadi kemarin materi pertama adalah literasi digital. Itu kita undang Pak Beri Devanda,
Kepala SMA Negeri 8 Padang, ya. di mana notabene beliau adalah duta teknologi yang sudah dianugerahi oleh kementerian. Jadi artinya pematerinya yang update dan kompeten yang kita undang. Nah, selain pada itu kita juga memiliki komite yang akan memberikan materi kepemimpinan, kemudian materi surat menyurat. Di dalam LDK ini mereka harus pandai menulis surat, misalnya mau mengajukan proposal atau mengajukan misalnya dana untuk meminta bantuan CSR dan lain-lain. Dan mereka juga kita bekali dengan materi surat menyurat. Kemudian yang ketiga, karena mereka muda, mereka kebanyakan hari ini berangkat berkendaraan bermotor, kita juga memberikan materi generasi muda sadar hukum. Kemudian terakhir kita juga memberikan materi karakter building. Nah, jadi karakter pengukuhan nilai-nilai karakter, di mana materi ini adalah mereka bermain sambil membentuk karakternya itu sendiri. Karakter yang mana? Misalnya sportif, jadi mengakui keunggulan lawan. Kemudian yang kedua, disiplin. Apabila mereka tidak disiplin, maka bisa jadi mereka akan kalah dalam suatu pertandingan. Jadi karakter building itu adalah bermain sambil menumbuhkan atau membangun atau menumbuhkan karakter yang sudah mereka miliki, seperti itu. Berarti materinya benar-benar daging semua ya Bu ya, yang akan mereka dapatkan mungkin di luar gitu. Kapan lagi gitu ya guys ya. Jadi buat yang berminat nih nanti Semanju People untuk mengikuti kegiatan saya mau jadi anggota OSIS gitu kan, silakan mencalonkan diri karena yang didapatkan nanti adalah daging semua guys, nggak akan mengecewakan gitu kan. Oke Bu, kita lanjut lagi ke materinya. Bagaimana tanggapan Ibu selaku kepala sekolah terhadap kegiatan LDK di sekolah? Yang pertama, kalau satu kata itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dari sekian banyak pelaksanaan LDK, anak-anak diminta itu untuk keluar, tapi anak-anak kita hari ini justru meminta berada di sekolahnya. Jadi bagi saya itu merupakan satu ciri mereka nyaman berada di sekolahnya. Maka setelah mencintai sekolah, jadi mungkin rohnya SMA 7 itu sudah benar-benar menyatu. Pada saat tawarkan keluar kemarin ya, tapi mereka minta. Ternyata melaksanakan LDK di sekolah kita ini banyak manfaatnya. Yang pertama, lingkungan mereka sudah kenali. Jadi kami tidak sebagai pihak dari kepala sekolah, guru, kami tidak begitu khawatir di saat anak kami berjalan kemana-mana, mereka berada di rumah. Lebih safety berarti ya. Kemudian yang kedua, jika ada alat atau apapun yang mereka kekurangan, toh mereka sudah dekat dari rumahnya masing-masing. Jadi kan sekolah juga zonasi, berarti anak bersekolah di sini adalah rumahnya rata-rata dekat. Dan kemudian yang ketiga, itu kita juga bisa melibatkan orang tua. Jadi saat makan malam, kadang-kadang orang tua itu untuk datang, untuk hadir melihat kegiatan kita dekat dari rumahnya dan bisa mereka kembali. Artinya tidak akan butuh waktu yang banyak untuk mereka juga ikut berperan, memperhatikan, melihat, bahkan menyaksikan apa-apa saja sih yang dikerjakan oleh anak-anaknya di sekolah. Jadi menurut saya LDK di sekolah itu banyak manfaatnya ketimbang kita keluar, selain daripada waktunya habis di jalan untuk menuju lokasi. Sementara di sekolah mereka itu cukup dekat. Iya. Kalian seperti apa orang tua bisa memantau langsung kegiatan tanpa jadi kapanpun mereka ingin melihat seperti apa sih anak saya berkegiatan LDK itu seperti apa, mereka bisa datang setiap saat. Iya, jadi orang tua nggak khawatir juga ya Bu ya, anaknya di luar gimana gitu kan, dari sini dia bisa memantau karena lebih dekat karena zonasi tadi ya Bu ya. Oke Bu. Katanya di Semanju ini kita juga punya jargon ya Bu ya, jargon mantap guys ya. Bagaimana kalau kita cobakan sedikit jargon kita Ibu, biar pemirsa semua juga tahu gimana sih jargon SMA 7 Padang ini gitu ya. Jadi ketika saya sampai di sini dilantik ya, ditugaskan di SMA 7, saya tanya jargon, punya jargon nggak? Jargon itu adalah sebentuk kata-kata motivasi. Jadi akhirnya kita sepakatilah, karena di marsnya SMA 7 itu juga wujudkan Semanju itu berbudi, maka kita buat jargon seperti ini ya guys, kita coba kita cobakan ya Bu ya. Jika saya tanyakan siapa kita, SMA 7 Padang, SMA 7 Padang berbudi, manyo konoha. Boleh kita berdua gini ya, boleh. Ibu yang memimpin sama ya. Siapa kita? SMA 7 Padang. SMA 7 Padang berbudi, manyo konoha. Ya gitu ya Bu ya. Tepuk tangan dong guys. Oke, itulah seputar bincang-bincang
bincang manis kita sama Ibu Kepala Sekolah kita ya guys. Ibu terima kasih atas waktunya untuk mau menghadiri podcast kami ini gitu ya Bu ya. Alhamdulillah saya juga cukup bangga. Atau saya juga tahu gagasan podcast ini juga dari anak-anak. Kemudian melalui kepala perpustakaannya, kemudian didukung oleh guru-gurunya. Dan insya Allah mungkin saya sudah, karena mereka ini buat sekarang ini secara manual, semuanya tidak ada yang dimintakan, udah ada terlintas di hati untuk memberikan podcast yang layak untuk SMA Tujuh. Doakan ya. Insya Allah kita difasilitasi nanti ya guys. Amin. Podcast yang sama seperti podcast sekolah. Insya Allah. Terima kasih Ibu sekali lagi atas waktunya. Semoga lain waktu Ibu tidak bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan kami juga, gitu ya Bu ya. Baiklah, itu guys seputar bincang kita dengan Ibu Kepala Sekolah. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.